nggak salah pilih tempat sih, Ri. Ya bener kan, pilihan gue dulu ajak ke sini tuh adalah pilihan yang sangat tepat. Sangat tepat, karena ini sebenarnya yang gue butuhin. Banyak sekali lahan terbuka hijau, dan tadi kita juga lagi sempet jalan gitu ya. Ya. Banyak banget fasilitas umum yang tersedia di communal space ini. Kita tuh masyarakat Indonesia, apalagi misal sekitaran Jakarta, Jabodetabek, butuh banget lahan terbuka hijau. Ya. Karena kan kita minim tempat healing ya, Ri Ya ya. udah, Jakarta kan panas ya. Jakarta panas. Ya, kita butuh Sekitarnya. tempat yang hijau-hijau. Nah, kebetulan di sini adalah kawasan Green Belt di Pik 2. Nah, ngomong-ngomong tentang hijau-hijau, gue jadi inget nih, Ser, tentang Tropical Coastline. Tropical Coastline itu adalah PSN. Lu tau PSN nggak? PSN, Proyek Strategis Nasional. Iya, bener banget. Jadi, di tahun 2024, di bulan Maret 2024, kita flashback dulu ya. Kementerian Perekonomian, Pak Erlangga Hartarto, itu bikin 14 PSN baru. Jadi sebelumnya ya PSN itu salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ujungnya nanti buat kesejahteraan masyarakat. Menaikkan APBN berarti? Ya, 14 PSN itu ada macam-macam. Ada kawasan industri, infrastruktur, pendidikan, dan tempat wisata. Nah, tempat wisata salah satunya adalah PSN Tropical Coastline yang bertujuan untuk mengembangkan green area dan eco wisata. Itu PSN Tropical Coastline nanti luasnya ya 1.836 hektar. Jadi PSN Tropical Coastline ini, lu tahu gak lokasinya di mana? Di mana ya? Itu di kawasan Tanah Utara. Nah, dan itu harus diartikan juga bahwa diteruskan nih sama kita di sini bahwa itu bukan kawasan yang Pik 2, tapi itu berada di Tangerang Utara. Hanya saja PSN Tropical Coastline dan Pik 2 ini emang berdampingan, jadi ya samping-sampingan. Itu Kayak adalah kita fakta. gitu ya? Iya, gitu. Nah, lu tahu gak kira-kira seluas apa ini PSN Tropical Coastline ini? Kalau kita bayangin namanya aja udah Tropical Coastline. Iya. Dan apalagi di area seperti ini berdampingan begitu dengan Pik 2, itu pasti bakal luas banget ya, Ri ya? Ya, jadi kan lu bayangin aja di area seluas itu nanti bakal ada berbagai macam lah yang untuk meningkatkan ekonomi, untuk lingkungan juga ada mangrove dan lain sebagainya. Itu luasnya dari informasi yang gua dapat 1.836 hektar. 1.800-an hektar? Ya, tapi itu adalah lahan yang dimiliki oleh pemerintah, bukan oleh swasta atau orang lain. Jadi itu murni emang lahan punya pemerintah, dikembangin oleh pemerintah. Tapi ada satu nih yang banyak orang gagal paham atau keliru. Meski namanya proyek strategis nasional, itu pendanaannya bukan dari APBN, bukan dari uang pajak yang kita setorin setiap saat atau kapanpun itu, tapi ini murni dari investor swasta. Totalnya diharapkan PSN Tropical Coastline ini dapat menarik investasi sekitar 39 triliun. Nah, lu tahu gak dari 1.836 hektar lahan itu ada 5 zona yang bakal dikembangin di area PSN Tropical Coastline itu. Lu tahu gak 5 zona itu apa Berarti aja? zona A sampai zona E ya? Iya, A, B, C, D, E, berarti 5. Tahu satu. Apa? Ada zona A tuh kalau nggak salah itu zonanya tempat Taman Bineka. Iya. Nanti di situ bakal banyak ada fasilitas yang luar biasa ya, seperti rumah-rumah ibadah. Bener gak sih, Ri? Benar-benar kan Bhinneka itu artinya Bhinneka Tunggal Ika, gitu kan. Itu mempersatukan segala macam perbedaan. Nah, di zona itu nanti ada kawasan multi religi, ada masjid, vihara, gereja dan berbagai rumah ibadah lainnya. Terus ada zona-zona lain. Ada kebun binatang, Ya. danau, taman-taman. Dan nggak lupa juga kan ada hijau-hijau tadi, itu ada ya, ada mangrove tadi kan udah disebut ya. Ada taman terbuka juga. Terus juga ada tempat sarana olahraga. Internasional. Iya, itu sirkuit nanti di zona E. Oh, bakal ada sirkuit? Iya, jadi orang nggak perlu jauh-jauh nih kalau misalkan mau nonton F1 atau MotoGP. Gitu Aman kan. ya? Aman. Aman. Nah, itu udah tinggal datang ke Jakarta. Aman dan amin. Semoga F1 di sini. Iya. Nah, kan kalau ada F1 itu pasti dampak ekonominya juga makin berasa kan, gitu, Ser. Berarti kalau misalnya ada proyek tersebut, otomatis itu akan menimbulkan dampak atau efek domino terhadap ekonomi ya, Ri ya? Bener banget, bukan hanya di masa kini tapi juga di masa yang akan datang itu bahkan berdampak banget, Ser. Kan PSN ini selesainya di 2030. Nah, selama dari tahun sekarang sampai 2030 itu udah ada dampak-dampaknya nih, Ser, ke buat ekonomi kita gitu. Contoh paling dapat kita lihat ya, yang paling nyata ini sudah berdampak kepada 6 ribuan pekerja langsung dan juga 13 ribuan pekerja tidak langsung. Dan itu seluruh para tenaga kerja itu adalah orang-orang yang tinggal berdampingan dengan kawasan PSN Tropical Coastline ini. Jadi
orang-orang di kawasan kayak di Kecamatan Kosambi, Paku Haji, Teluk Naga atau ya daerah-daerah di Kabupaten Tangerang ini itu dipekerjakan di PSN Tropika Kosan ini, dan otomatis itu bisa memantik pertumbuhan ekonomi dalam skala lokal. Karena kan kalau misalkan mereka dipekerjakan, mereka dapat uang kan, bisa belanja, bisa mencukupi keluarganya, sejahtera, dan itu namanya efek pengganda gitu. Oke, tadi kan Fahri sempat ngomong kalau ini bakal rampung 2030. 2030. Nah, FYI nih, ini diprediksi bakal menyerap sekitar 10 jutaan pengunjung atau wisatawan dari domestik atau lokal maupun internasional. Kebayang nggak tuh, Ri? 10 juta orang tuh sebanyak apa kalau dikumpulin? Bisa berdampak apa sih kepada ekonomi gitu ya? Tadi 6.000 dan 13.000 aja tuh udah membuahkan hasil yang nyata terhadap ekonomi ya, roda ekonomi sekitar gitu. Apalagi 10 juta. Ya, jadi bisa dibayangin kalau 10 juta itu nginep atau pakai transportasi umum, kan gua kesini pakai transportasi umum kan, jadi bayangin kalau misalkan di ratusan ribu atau jutaan orang itu ya banyak pakai transportasi umum, kan pasti kita bisa dari keuntungan itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga, kan gitu namanya efek pengganda. Efek pengganda, hotel, cottage, rumah makan, semua berdampak banget gitu ya. Apalagi katakanlah lah untuk masyarakat sekitar yang mungkin dia punya bisnis-bisnis juga di sekitaran PIK 2 gitu kan, banyak sekali ya Ria, kita bisa lihat banyak sekali ketika kita sudah masuk ke dalam areanya. Wah, itu bakal seberdampak apa sih? Apalagi tadi ditambah fasilitas-fasilitas lain seperti International Stadium dan lain-lain gitu kan. Wah, gak kebayang sih. Pasti UMKM atau yang pemilik-pemilik usaha yang dimiliki oleh rakyat juga pasti kena untungnya juga sih. Abang-abang Starling juga bisa kena untungnya. Iya, banyak banget ya abang-abang Starling ya. Tukang ketoprak di pinggir jalan juga mungkin bisa dapat untung dari adanya PSN Tropika Kosan ini, begitu. Nah, ternyata itu nggak hanya berdampak ke ekonomi, tetapi lingkungan juga, Ri. Karena tadi kalau misalnya Fahri sempat ngomong, ini ada beberapa zona yang diantaranya adalah itu isinya mangrove, oke? Jadi dengan adanya PSN ini, sebelumnya tuh ada kawasan mangrove tapi rusak kritis gitu, Ri. Sekitar direvitalisasi dari awalnya 91 hektar menjadi sekitar 515-an hektar. Pokoknya nanti bakal hijau deh, sesuai nanti tujuan dari Tropika Coastline ini, yaitu pengembangan area green dan ekowisata. Dan bayangin aja ya, apalagi fungsi mangrove sendiri itu kan memang banyak sekali. Yang pertama untuk menahan abrasi, penyerapan karbon, lalu juga untuk menjaga biota laut, otomatis nanti keberlanjutan lingkungan tuh bakal terus ada gitu. Jadi nggak hanya berdampak kepada ekonominya aja, melainkan juga keberlanjutan lingkungan. Lingkungan bagi anak cucu kita. Iya. Ini udah semakin sore dan kayaknya emang enak banget kalau misalnya di PIK 2 itu kita sunsetan sambil makan. Iya, sambil makan, sambil minum-minum gitu ya, sambil es kelapa, berdua. Di sana kan enak tuh, ya kan? Iya. Mending kita kesana aja yuk. Iya, kebetulan belum ke pantai kan? Iya, lapar juga kan kita. Ya, duluan Sel, silahkan. Nah, Sel, keturutan kan lu gua ajak ke pantai yang putih, bersih gini, indah lah. Gimana menurut lu pantainya? Enak banget. Waduh, kalau bisa nyebur dah gitu kan. Emang bisa berenang? Bisa dong. Tapi emang enak banget sih ke Aloha PIK 2 ini. Serba ada banget. Makasih kita udah lagi ke sini. Ya. Nurutin BM gue yang pengen mantai sore-sore. Enak banget sih emang. Tapi jangan lupa kita kayaknya harus nanya POV orang lain deh. Apakah punya pengalaman yang sama kayak kita gak sih? Apakah orang lain merasakan hal yang sama? Apakah dia merasa senang juga kayak kita? Kayak kita? Jadi gue tebak kayaknya sih senang sih ya. Jadi kita tanya-tanya dulu aja gimana? Ayo kita tanya. Halo, dengan ibu siapa nih? Datang dari mana? Ibu Retno dari Padang. Wah, jauh sekali Ibu Retno. Ini rame-rame ke sini jalan-jalan atau gimana nih? Iya, jalan-jalan, ada acara pesta adik mantu. Oh, sekalian jalan-jalan ya, udah seminggu ya? Ya. Nah, kenapa nih Bu ke PIK 2 ke Aloha? Bagus. Bagus. Rekomennya untuk keluarga ya? Iya. Terus gimana Bu? Ngelihatnya ke pantai gitu Bu, sore-sore adem gimana nih Bu? Enak. Adem enak. Adem enak? Ya. Recommended? Ya. Halo kakak, namanya siapa nih? Datang dari mana? Dari Garut, namanya Ratu. Oh, dari Garut. Iya. Emang sengaja mau ke sini dari Garut? Apa emang udah berapa lama Kak? Enggak, sengaja lagi liburan aja. Baru beres sekolah kan, ya beres ujian. Jadi milih ke sini gitu, ke Jakarta. Okay. Karena
lagi scroll di TikTok tiba-tiba ngelihat kayak tempatnya seru, terus banyak session foto yang kayak lucu-lucu gitu kan, ya estetik. Jadi milih kesini, terus lagi viral juga kan, jadi milih kesini. Nah, datang sama siapa aja nih Kak? Sama keluarga. Sama Ada keluarga? oma, bunda. Ini adiknya Kak? Iya, ini sama adek. Oke, Kesini. gimana nih adiknya? Pengalaman datang ke sini? Seru. Seru. Ya. Recommended gak? Ya. Iya. Tadi udah kemana aja Kak? Tadi baru mau milih makan-makan, cuman mau foto-foto dulu. Oke, berarti one stop shopping ya, bisa Iya. makan, bisa foto-foto. Iya. Oke. Laper. Lu lapar lagi, bukan dari siang udah makan. Kita ngambil cantik aja. Ada tempat bagus banget. Gimana tuh? Udah, ikut aja. Yuk. Ayo. Aduh, kata lu ngemil. Ini malah makanan berat begini, gimana sih? Cemilan gue emang bebek bengil. Kalau ini cemilan lu segede banyak begini, berarti makanan utama lu kayak gimana? Yang segini. Gede banget ya. Jadi bukan Banyak bebek banget. bengil nanti, bebek pengil. Tapi ini enak banget tau. Ini apa ya, Bang kita Ser? cobain dulu. Ini bebek. Ya kan? Ini bebek. Nih. Meskipun crispy, namun dia tetap tuh juicy. Tuh kulitnya. Suka kulit bebek gak, Ri? Suka sih. Enak banget sih ini. Ini cemilan gue, Ri. Emang cemilan gue tuh bebek. Tuh cemilan aja begini, gimana Ya makan kan? utamanya? Nih, ada sambalnya juga. Nih, kamu cobain deh. Ya, kita cobain kulit bebek dulu, favorite dan sambalnya. Huhah banget ya, pedes banget. Faris suka pedes gak? Suka banget sih. Tapi lu suka gak pedesnya? Cocok Suka. gak? Ada minumannya juga, Ri. Udah cantik banget ya, udah vibe-nya pantai banget. Cocok Ini banget juga makan di warnanya pinggir pantai. gradasinya bagus juga. Aduk sedikit, kita cobain kali ya. Duh, ini gue belum minum nih. Gua serutan aja susah. Kayaknya mending langsung aja kali ya. Langsung aja. Kita cobain satu persatu, layer per layer. Enak Ini kok. watermelon ya. Hmm. Dan ini lime seger banget sih. Ini mix dari beberapa buah yang enak banget. Nah, Ri, tadi tuh kan kita sempat ngomongin mangrove tuh. Iya. Boleh lanjutin nggak? Soalnya gue ada sedikit penasaran. Jadi kan nanti sejarahnya ada gimana? Tadi yang lu sebutkan mangrove ada banyak banget ya, luasnya juga sangat luas banget. Sebetulnya kalau dari ya, sejarahnya sih mangrove itu yang dari informasi yang gue dapat, mangrove itu ada ketika bumi itu terbentuk. Oh. Tapi lu tahu fakta uniknya gak? Fakta Jadi unik mangrove? yang ada di dunia, seperempatnya itu ada di Indonesia. Oh, Iya. Serius? Iya, jadi 3 juta sekian hektar lah itu ada di Indonesia. Nah, 1 jutanya di Papua. Nah, sebenarnya keberadaan mangrove ini itu bukan hanya bersifat ekologi, tapi bisa kita cari dari segi ekonominya juga. Tahun lalu ada satu dirjen dari pemerintah, dirjen kebudayaan, itu dia mengusulkan bahwa kita itu harus memikirkan aspek ekonomi dari mangrove ini, bukan hanya ekologi. Maksudnya gimana? Jadi dari banyaknya mangrove kan tadi ada 3 juta hektar atau seperempat mangrove dunia itu ada di Indonesia nih. Nah, harusnya beliau menyarankan bahwa nanti itu harusnya investasi itu masuk bukan hanya ke kayak industri segala macam, tapi juga masuk ke olahan mangrove. Jadi mangrove nanti diolah jadi kerajinan apa, jadi bahan makanan apa dan lain sebagainya. Nah, itu potensinya sangat besar banget. Dari yang gue baca sih, dari jutaan hektar itu bisa dapat 20%-nya aja itu udah bisa dapat ratusan triliun gitu. Wah. Gimana kalau misalkan itu diolah semua, tapi itu butuh komitmen yang kuat dong kan kalau misalkan investasi itu gitu. berarti memang kalau misalnya terus digenjot nih ya, mangrove apalagi sekarang banyak banget mangrove yang udah kritis banget, keadaannya tidak terurus. Jadi memang seharusnya lebih diurus lagi karena itu Iya. potensinya sangat besar ya. Ya, jadi sebenarnya pengembangan mangrove di PSN Tropical Coastline itu gak cuma hanya dilihat dari segi ekonominya, gak hanya dilihat dari segi lingkungan ekologi, tapi juga bisa kita lihat dari sisi ekonominya gitu. Karena kan mangrove itu bisa diolah dari berbagai macam olahannya yang bisa menghasilkan nilai keuntungan secara ekonomi ya gitu. Selain untuk lingkungan, berarti bisa berdampak ke ekonomi juga.
Nanti kalau ekonominya banyak, kita bisa jajan gini lagi. Iya. Bener ya, kita coba makan lagi kali ya. Wah ini enak banget sih kayaknya. Ini kayaknya sambelnya lumayan enak. Sambelnya lumayan Ini kayak sambel enak. mata. Ini emang sambal mata, Ri. Gimana, Ri? Makanan kamu, Ri? Enak sih. Enak ya? Ini ada sayurnya juga di sini. Bebeknya juga tadi enak kok. Ini coba kita cobain sayurnya ya. Kalau perekonomian makin baik, makin banyak orang yang jajan kayak kita Iya. sekarang. Ya kan? Jajannya bukan jajan cemilan, jajan bebek Ya, jadi gitu langsung kan. cemilan bebek ya. Makan beratnya nggak tahu nih. Lu kalau makan berat sebanyak apa? Cemilannya segede gini. Tapi menarik banget ya, Ria. Kalau ngomongin mangrove tuh ternyata aku baru tahu sebenarnya. Gue baru tahu kalau mangrove ini sepotensial itu. Iya, makanya kita harus ngembangin juga tuh secara ekonominya. Karena biar cuan juga lah kita juga. Biar cuan juga ada Biar masuk menambah ke pendapatan negara ya. pendapatan negara. Seperti fungsi dan tujuan dari proyek strategis nasional yang tadi gue sebut. Kan salah satunya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kan kalau misalkan mangrove-nya berkembang, itu bisa menambah ekonomi kita bisa meningkat dan rakyat juga bisa sejahtera. Dan roda perekonomian semakin berputar. Bisa sambil minum ya, Ser? Iya, sambil minum. Tapi mungkin nggak sih kalau proyek-proyek semacam ini, terutama di PSN ini, Tropical Coastline gitu ya, itu bakal menjadi viral, bakal menjadi wah banget di mata mancanegara. Pasti sih. Kita aja kan tadi mungkin sebagian dari kita ya, kalau misalnya kita lihat di TikTok, di sosial media lain, di Instagram, di X gitu, banyak orang yang kesini karena kan lihat konten di TikTok, Sosial media. segala macam. Iya, sama kayak kita tadi ajak ngobrol ya. Benar banget. Apalagi nanti kalau udah ada PSN Tropical Coastline-nya udah jadi di tahun 2030. Pasti itu bakal viral banget sih. Nggak sabar sih. Nah, sekarang udah kepikiran nih ya tempat untuk malam tahun baruan gitu kan. Sayang banget Tropical Coastline masih dalam tahap pembangunan karena masih 2030 ya. Mungkin kita Berarti nanti sana. 6 tahun lagi ya? Sekitar 6 tahun lagi. Jadi sementara untuk New Year tahun ini 2025 kita kesini dulu kali Vi ya, Iya. Ri ya. Sama siapa kira-kira? Kita berdua doang? Nah, itu udah dapat, tempat udah dapat. Sekarang ada PR baru. Apa tuh? Datang sama siapa? Nah iya tadi yang gue tanyain, sama siapa Udah, datangnya? aku nggak mau mikir sekarang. Ya. Sekarang kita makan Kita dulu. makan dulu.